Halo sahabat Tinta, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Senang sekali saya Gloria Wakano menjumpai sahabat Tinta dalam segmen Tinta Telah Injil Kita. Sahabat Tinta, dalam segmen kali ini kita akan membahas tentang di manakah posisi berdiri, paduan suara, vokal grup, solo, duet, dan lain-lain di dalam ruang liturgi saat mempersembahkan persembahan pujian. Nah sahabat Tinta, saat ini saya ditemani oleh seorang narasumber dan jelas beliau adalah seorang pendeta, tetapi beliau juga merupakan seorang dosen studi liturgika dan musik gerejawi pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, mari bersama kita sapa beliau. Pak, salam jumpa. Apa kabar Pak? Baik. Ya, puji Tuhan ya Pak ya. Baik, puji Tuhan. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu ya. Iya Pak, kita langsung saja ya Pak. Pak, dalam kenyataannya nih kan, dalam kebaktian-kebaktian minggu, ada banyak variasi berdiri. Paduan suara, vokal grup, solo, duet, dan lain-lainnya saat mempersembahkan persembahan pujian. Ada yang menghadap ke depan mimbar, ada yang membelakangi mimbar, terus ada yang berdiri juga di samping kiri kanan, bahkan Pak ada yang berdiri di balkon. Gitu. Kira-kira posisi mana yang tepat dan sesuai dengan landasan teologi Pak? Jadi gini, Iya Pak. ini pertanyaan rumit. Rumit. Ya, Karena Pak. memang ada banyak kasus seperti yang tadi Ya. disampaikan tadi kan, posisi berdiri dan bernyanyi itu, dan memang jemaat juga kan punya pandangan-pandangan masing-masing juga. Ya, yang berbeda-beda. Nah, saya mulai dengan di dalam panduan liturgi Gereja Ya, Pak. Besar Maluku, posisinya itu sudah ditetapkan di samping, bisa di kiri atau di kanan. Ya. Tapi posisi yang ditetapkan di dalam panduan liturgi itu sebelah kiri mimbar. Oh, sebelah Jadi kiri. posisi dari jemaat di sebelah kanan. Iya Pak. Karena di depan, di samping itu ada satu mimbar yang mesti ditetapkan, diletakkan di situ untuk mimbar prokantor. Oh, Logikanya iya, kalau benar. prokantor di situ, maka kantorianya harus ada di samping. Samping. Ya, Oh, jadi oke, posisi Pak. mereka di samping itu. Dan balkon. Oh, balkon juga ya Pak? Balkon, Ya, termasuk. balkon Oke, juga. Pak. Ya, posisi itu ditempatkan di situ. Nah, soalnya yaitu sekarang adalah ada paduan-paduan suara pengisi pujian. Iya Pak, benar. Tak? Biasanya bisa lebih, bisa satu, bisa dua, tapi bisa juga lebih dari itu. Nah, sekarang kalau misalnya mereka ditempatkan pada posisi tempat duduk, mereka biasanya kan duduk dengan jemaat. Iya Pak, benar. Nah, ketika mereka mau bernyanyi, nah mereka posisinya di sebelah mana? Nah, kalau di posisi sebelah samping, maka posisi mereka bernyanyi itu mesti menyamping dari samping ya, sebenarnya seperti itu, atau di balkon. Nah, tapi kadang-kadang yang terjadi juga kan ada yang di depan, ada yang mengambil posisi di depan mimbar itu. Nah, posisi depan mimbar itu yang sebenarnya kan dihindari. Karena secara praktis mereka mesti maju lagi, Ya, mesti lagi. agak ribet ya Pak ya? Gitu ya. Dan sebenarnya kan suasana itu adalah ya sama dengan suasana pertunjukan, suasana konser yang kita mau hadirkan di dalam ibadah. Sementara yang kita maksudkan ini adalah persembahan pujian itu sebagai alat kesaksian, tapi juga sebagai respons kepada Tuhan. Jadi ada dua unsur itu. Iya Pak. Aklamasi dan proklamasi itu kan. Nah, itu yang mesti mereka sampaikan. Jadi kebanyakan orang yang ada kelompok-kelompok paduan suara yang atau vokal grup yang mungkin tidak memahaminya, ya mereka mengambil posisi Di seperti ya kayak mau tampil gitu. Konser gitu ya, Pak ya? Padahal kita yang Agak mau dengarkan terlihat kan, gitu. yang kita mau dengarkan kan pujian mereka, suara Gitu. mereka, bukan wajah mereka. Itu lagi ya Pak ya. Lihat, iya. Nah, cuma nanti dia berbenturan juga dengan ruangan, kondisi ruangan itu. Ada ruangan yang representatif, ada yang tidak juga kan. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, dalam posisi yang kecil itu ya mau tidak mau terpaksa mereka mesti mengambil posisi yang Ada di bisa nyaman buat mereka untuk bernyanyi dan jemaat bisa melihatnya. Jadi posisi itu ditempatkan supaya dia tidak menghalangi. Iya, benar Ya, Pak. menghalangi. Lalu kemudian masing-masing orang bisa memahami bahwa dia hanya Allah di dalam tangan Tuhan. Jadi persembahan pujian dibawakan itu adalah tanda dia adalah alat yang Tuhan pakai untuk merespons kasih Tuhan, anugerah Tuhan, tapi juga menjadi alat kesaksian.
Seperti itu. Dan dari segi praktisnya kan, kalau mereka sudah di tempat duduk itu mereka tinggal berdiri dan bernyanyi saja. Tidak usah ambil tempat lagi posisi yang kemana-mana, kecuali memang ruangan itu disempit sekali. Konteks gerejanya memang sempit sehingga mereka butuh untuk, lalu lagu mereka itu sebagai lagu kesaksian. Jadi mereka butuh untuk memberikan kesaksian itu menghadap ke jemaat misalnya seperti itu. Tapi itu berarti posisinya mesti, kalau gedung gerejanya luas mereka bisa di samping saja kan. Tapi kalau misalnya sampai di depan membelakangi mimbar dan sebagainya, orang bilang gini bahwa membelakangi mimbar itu memangnya ada apa dengan membelakangi mimbar? Ya benar Pak. Sama dengan membelakangi pendeta saja. Pendeta kan bukan Tuhan. Iya benar, pendetanya bukan Tuhan. Tetapi ketika dia membelakangi posisi itu, dia telah mengambil tempat yang kemudian secara liturgis dilihat sebagai tanda bahwa dia menempatkan posisinya itu lebih utama daripada Tuhan. Pasti bingung tuh kenapa tuh? Iya Pak, bingung sekali itu malah. Karena mimbar, meja persembahan, terus kemudian ada bejana baptisan, kemudian ada juga kelengkapan perjamuan, itu kan. Nah, itu semua simbolisasi kehadiran Kristus, simbol Kristus. Simbolisasi. Jadi Kristus menjadi fokus. Terus kalau kita membelakanginya atau menghalanginya, kita membuat sehingga fokus itu menjadi terhalangi oleh kita. Gitu. Jadi seperti itu. Walaupun mungkin alasannya ya kita kan mau membawa kesaksian, lihat dulu lagunya. Ya benar Pak. Lagunya itu mengarah kemana? Kalau kepada Tuhan berarti dia harusnya mengarah kepada Tuhan kan? Kalau dia menjalan kesaksian ya mungkin boleh lah. Iya, menghadap kepada jemaat. Nah, cuma secara praktis supaya jangan sampai dia membuat sehingga umat itu bisa diinterupsi hanya gara-gara ada orang mau maju lalu mau bernyanyi mesti dilihat dan sebagainya. Sementara yang dibutuhkan adalah suara mereka. Ya benar. Pujian mereka. Nah, itu yang paling penting. Jadi diambillah posisi sebelah samping itu. Oke Pak. Ya ini merupakan sesuatu yang seringkali menjadi kegelisahan ya Pak bagi kita, karena tidak semua orang memahami menghadap mimbar dan membelakangi mimbar itu maknanya apa kepada mereka. Jadi mereka hanya ingin mempertontonkan diri mereka saja, sehingga makna itu tidak dipahami secara mendalam oleh warga jemaat kita. Pak, saya pernah melihat beberapa kebaktian minggu yang memang tidak ada persembahan pujiannya Pak, sehingga para pendeta yang melayani secara spontan meminta kesediaan majelis jemaat, singers bertugas, kantornya sektor bertugas, bahkan jemaat juga ditunjuk beberapa orang untuk mempersembahkan pujian Pak. Nah pertanyaannya Pak, apakah tindakan itu dibenarkan? Dan apakah wajib Pak persembahan pujian itu harus dipersembahkan dalam rumpun liturgi kebaktian Gereja Protestan Maluku Pak? Jadi sebaiknya itu dihindari. Oh ya Pak. Dihindari. Ya, pada prinsipnya pelayanan liturgi yang kita lakukan itu mesti disiapkan dengan baik. Ya. Karena itu tanda bahwa kita menghargai pertemuan kita dengan Tuhan. Karena hakikat dari liturgi kita adalah pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan itu kita mesti siapkan dengan baik. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa disiapkan begitu-begitu saja atau yang penting ada, tidak bisa. Dia harus disiapkan dengan baik sehingga umat itu merasakan dia mengalami kehadiran Tuhan di situ. Jadi untuk soal apakah persembahan pujian itu bisa saja tidak ada dalam satu proses ibadah atau kebaktian itu, ya bisa saja tidak ada. Memang kenyataannya banyak kali kita temukan juga bahwa persembahan pujian itu justru tidak ada dalam ibadah minggu, itu juga terjadi, bukan juga yang lain, itu bisa saja terjadi. Dan kalau tidak ada ya tidak apa-apa sebenarnya, karena yang paling penting adalah nyanyian jemaat, karena nyanyian jemaat itu memegang posisi sebagai nyanyian primer dalam pelayanan musik, dalam musik gereja. Jadi yang paling diutamakan adalah jemaat yang bernyanyi itu yang paling utama. Tapi kalau misalnya paduan suara dan vokal group itu tidak ada, misalnya tidak apa-apa. Nah itu juga mereka mesti sadar bahwa yang diutamakan itu adalah nyanyian jemaat. Dan mereka ini adalah ya sekunder, pelengkap saja. Jadi jangan sampai pelengkap
lalu yang sekunder ini mau dibikin jadi primer, lalu yang primer ini jadinya sekunder. Tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap menetapkan posisi nyanyian jemaat sebagai nyanyian persekutuan. Itu yang paling penting. Jadi jemaat yang bernyanyi itu menjadi porsi yang paling utama di dalam ibadah. Gitu. Saya kira itu yang paling penting. Yang terakhir Pak, bagaimana dengan konteks kebaktian rumah? Kebaktian sektor, unit, wadah pelayanan, kemudian kebaktian yang dilangsungkan di luar rumah atau gedung gereja Pak. Apakah aturan yang tadi Pak sampaikan secara teknis, secara teologi itu dapat diungkapkan seperti demikian dalam konteks itu ataukah seperti apa Pak? Ya, kalau di gedung gereja kan kita menggunakan tata ruang kan. Iya Pak, benar. Jadi penetapan itu berlangsung, misalnya kita punya panduan liturgi yang sudah menetapkan posisi diletak itu ditetapkan untuk gedung gereja. Iya Pak. Tapi kalau di rumah-rumah dan sebagainya kan tidak. Agak kan? sulit. Tidak. Yang penting ketika persembahan pujian itu disampaikan, nah atau nyanyian yang disampaikan itu dia memiliki makna. Nah, sepanjang ya kesaksian pujian itu melalui nyanyian pujian itu disampaikan, nah dia harus memberi makna tuh. Yang tadi tuh saya bilang tadi tuh. Ketika dia memberi makna, yaitu dia bisa mendukung pemberitaan firman, dia membawa orang untuk bisa mengalami Tuhan di situ. Jadi sahabat Tinta, setiap pujian yang kita nyanyikan haruslah diarahkan kepada Tuhan dan untuk menjadi sarana kesaksian. Jadi kalau misalnya sahabat Tinta di luar sana ada yang mau mempersembahkan pujian kepada Allah, persiapkanlah dirimu dengan secara baik, maknailah setiap pujian yang akan disampaikan agar pada saatnya engkau dapat menjadi pemuji-pemuji Tuhan yang luar biasa dan dapat memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Iya Pak, terima kasih banyak atas waktunya, atas semua yang telah diberikan kepada sahabat-sahabat Tinta di rumah, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi Pak di segmen-segmen selanjutnya. Tuhan memberkati Pak dalam tugas dan pelayanan. Tetap sehat Pak. Terima kasih. Dan sampai jumpa sahabat Tinta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.